Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Hifni Habibullah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pembelajaran sebelumnya? Sudah paham semua? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang KPK dan FPB. Sebelum pembelajaran dimulai, saya persilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Langsung saja kita simak materi berikut ini. KPK dan FPB. Yang pertama akan kita bahas adalah KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Contohnya, carilah KPK dari 3 dan 4. Yang pertama kita cari adalah kelipatan dari 3. Yang dimaksud kelipatan itu 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya. Yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan seterusnya. Kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Nah, yang saya lingkari merah ini adalah kelipatan dari 3 dan 4 yang nilainya sama. Ada 12 dan 24. Nah, karena yang kita cari adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka 24 ini tidak termasuk dalam KPK. Sehingga yang diambil adalah 12. Maka KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Nah, jika KPK dari suatu bilangan yang cukup besar, bisa menggunakan cara faktorisasi prima atau dikenal dengan pohon faktor. Perhatikan contoh berikut ini. Carilah KPK dari 56 dan 36. Jika menggunakan cara yang tadi, pasti akan kesulitan. Maka, kita menggunakan pohon faktor. Perhatikan baik-baik. 56 dibagi 2 hasilnya 28. Dibagi 2 hasilnya 14. Dibagi 2 lagi hasilnya 7. Berhenti di 7. Karena 7 ini merupakan bilangan prima. Kemudian 36. Dibagi 2, 18 dibagi 2, 9. 9 tidak bisa dibagi 2, langsung dibagi 3, yaitu hasilnya 3. Sehingga yang merupakan faktorisasi primanya dilingkari, saya beri lingkaran semua. Nah, maka ditulis 56, kita lihat ini, 2, 2, 2, 7. 2-nya 3 kali, kita kalikan semua. 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 3. Dikali 7. 36. 2-nya ada 2, 3-nya ada 2. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, untuk mencari KPK, kalikan semua faktor prima. Jika sama, maka pilihlah pangkat tertinggi. Jadi semuanya dikalikan. Di sini ada yang sama. 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Di sini terdapat faktor yang sama, yaitu sama-sama 2. Nah, jika sama, maka pilihlah pangkat tertinggi. Berarti yang kita ambil adalah 2 pangkat 3. Kemudian 3 pangkat 2 dan 7. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 7. Hasilnya 504. Berikutnya adalah FPB, faktor persekutuan terbesar. Contohnya, carilah FPB dari 6 dan 12. Faktor positif dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Kemudian faktor positif dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jika kalian belum memahami faktor, perhatikan ini. 6 habis dibagi 1, habis dibagi 2, habis dibagi 3, habis dibagi 6. Begitu juga dengan 12. Habis dibagi 1, habis dibagi 2,
habis dibagi 3, habis dibagi 4, habis dibagi 6, dan habis dibagi 12. Oke, kita lihat faktor yang sama. Saya sudah lingkari di sini 6. Maka FPB dari 6 dan 12 adalah 6. Nah, jika FPB dari suatu bilangan yang cukup besar, bisa menggunakan cara faktorisasi prima. Atau seperti tadi, yaitu pohon faktor. Perhatikan ini. Carilah FPB dari 168 dan 180. Jika kita menggunakan cara sebelumnya, maka ini akan kesulitan, sehingga kita menggunakan cara pohon faktor. Kita bagi 2. Hasilnya 84 bagi 2. Hasilnya 42 dibagi 2, hasilnya 21. Ini tidak bisa dibagi 2. Bisa dibagi 3, hasilnya 7. Kita lingkari faktornya. Faktor primanya 2, 2, 2, 3, dan 7. Berikutnya 180. Kita bagi 2, hasilnya 90. Bagi 2, hasilnya 45. 45 bagi 3, hasilnya 15. 15 bagi 3, hasilnya 5. Maka bisa kita tulis 168, 2, 2, 2. 2-nya 3 kali 3 kali 7. Ya. Sehingga 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. 180, 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Sama ya. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Nah, kalau FPB berbeda dengan KPK. FPB kalikan faktor prima yang sama dan pilihlah pangkat terendah. Jadi ambil faktor prima yang sama saja. Perhatikan di sini. Yang sama ada 2 dan 3. Dan pilihlah pangkat terendah. Berarti antara 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2, maka pangkat terendahnya adalah 2 pangkat 2. Antara 3 pangkat ini sebenarnya ada pangkatnya 1. Hanya saja tidak perlu ditulis. Dan ini 3 pangkat 2, maka pangkat terendah adalah 3. Jadi, FPB dari 168 dan 180 adalah 2 pangkat 2 kali 3, yaitu 12. Paham ya? Berikutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan permasalahan yang bisa kita selesaikan menggunakan konsep KPK ataupun FPB. Perhatikan masalah yang pertama. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan KPK. Pada saat sakit, Ibnu harus meminum 2 jenis obat. Obat jenis A diminum setiap 12 jam sekali, sedangkan obat jenis B diminum setiap 18 jam sekali. Pada pukul 7, kedua jenis obat tersebut diminum bersama-sama. Tentukan pada pukul berapa obat tersebut dapat diminum bersama-sama lagi. Ceritanya di sini ada obat jenis A diminumnya 12 jam sekali. Obat jenis B diminumnya 18 jam sekali. Nah, pada pukul 7, ini awal mula obat ini diminum bersama-sama. Pertanyaannya, pada pukul berapa obat tersebut dapat diminum bersama-sama lagi? Nah, permasalahan seperti ini dapat diselesaikan dengan konsep KPK. Ada kata bersama-sama. Itu merupakan ciri-ciri dari permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan konsep KPK. Perhatikan pembahasan berikut. Kita cari KPK dari 12 dan 18. Dari 12-nya, caranya pohon faktor seperti tadi. 18 juga sama, pohon faktor. Kemudian kita tulis faktor dari 12, 2 kali 2 kali 3, 2 pangkat 2 kali 3. Kalau 18, 2 kali 3 kali 3, atau 2 kali 3 pangkat 2. Nah, karena KPK, kalikan semua faktor prima. Jika sama, maka pilih pangkat tertinggi. Ingat, KPK tertinggi. Ini ada yang sama. Berarti diambil pangkat tertinggi.
tertinggi, yaitu 2 pangkat 2. Ini juga sama, ambil pangkat tertinggi. Maka 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 36. Jadi, kedua obat tersebut dapat diminum bersama-sama lagi 36 jam setelah pukul 7, yaitu pukul 19.00. Nah, ini adalah penyelesaian dari permasalahan yang tadi. KPK-nya ini adalah obat itu diminum setelah 36 jam dari jam 7. Maka kedua obat itu akan diminum bersama-sama lagi pada pukul 19.00 atau pukul 7 malam. Berikutnya permasalahan yang berkaitan dengan FPB. Pada hari Minggu, ibu membeli 32 apel dan 48 jeruk. Dua jenis buah tersebut rencananya akan ibu berikan kepada tetangga sekitar rumah dengan jumlah yang sama. Pada masing-masing tetangga, berapa banyak tetangga yang mendapat bingkisan buah dari ibu? Nah, kalau masalah ini ada dua jenis buah yang mau dibagikan. Nah, kalau dibagikan berarti ini permasalahannya berkaitan dengan FPB. Nah, sekarang perhatikan penyelesaian permasalahan berikut ini. Kita cari dulu FPB dari 32 dan 48. Sama ya, menggunakan pohon faktor. Kita bagi 2 dulu semua. Jika masih bisa dibagi 2, terus bagi 2. Jika sudah tidak bisa, maka dibagi dengan 3. Saya kira untuk pohon faktor sudah memahami semua karena ini waktu SD atau MI sudah pernah kalian pelajari. Maka ditulis 32 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya 5 kali, berarti 2 pangkat 5. 48, 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2-nya 4 kali, maka 2 pangkat 4 kali 3. Ingat FPB, kalikan faktor prima yang sama dan pilihlah pangkat terendah. Maka FPB dari 32 dan 48, perhatikan ini yang sama. Pangkat terendahnya adalah 2 pangkat 4. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi banyaknya tetangga yang mendapat bingkisan dari ibu adalah 16 tetangga. Nah, ini adalah latihan soal. Semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan. Silahkan soal ini dikerjakan di buku tulis masing-masing dan dikumpulkan. Itu saja pembelajaran kita hari ini tentang KPK dan FPB. Semoga semuanya bisa memahami dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Saya persilahkan sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan berdoa dulu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya akhiri, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.